bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya 50 ayat 4, dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lidah merupakan bagian kecil dari tubuh. Walau kecil, tetapi mampu memberi dampak yang besar bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Misalnya, seseorang akan menjadi sangat senang, bersukacita ataupun bahagia ketika mendapatkan pujian dan kata-kata motivasi. Tetapi di sisi lain, lidah juga bisa memicu konflik karena kabar yang tidak benar atau mungkin karena kata-kata yang menyakiti yang disebabkan oleh lidah kita. Maka melalui nats ini ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang murid yang mempunyai lidah sebagai seorang murid, tentunya lidah yang memiliki kata-kata yang mengungkapkan kata sukacita dan kata damai sejahtera di dalam kehidupannya. Yesaya mengatakan dalam nats ini bahwa menjadi seorang murid Tuhan, menjadi seorang hamba Allah, hendaklah ia mempunyai lidah sebagai seorang murid dan juga mempunyai pendengaran yang tajam seperti pendengaran yang percaya dalam arti peduli kepada sesama, mau mendengarkan kesusahan orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas dikatakan bahwa gambaran hamba Allah yang dapat kita lihat dalam nats ini, yaitu memiliki lidah yang berkati, memiliki pendengaran ataupun dapat mendengar firman Tuhan, sehingga dapat menguasai diri ataupun mampu melakukan hal-hal kebaikan dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu kita dikatakan sebagai murid-murid Kristus. Tentunya sebagai murid-murid Kristus harus mempunyai lidah seorang murid, juga harus mempunyai pendengaran yang tajam. Sudahkah kita terlatih untuk mendengarkan firman Allah melalui pendengaran kita? Dan sudahkah lidah kita memberikan kata-kata semangat kepada teman-teman kita yang sedang terpuruk? Atau malah mungkin kita menghakimi teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, yang telah ditebus, maka kita diharapkan seperti Yesaya, orang-orang percaya atau murid Kristus mempunyai lidah seorang murid dan mempunyai pendengaran yang tajam untuk mendengarkan firman Tuhan dan peduli kepada sesama. Terpujilah Tuhan, marilah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ingatkan kami sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, supaya mempunyai lidah seorang murid dan pendengaran yang tajam akan firman Tuhan, dan peduli kepada sesama kami sebagai wujud kasih kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kami.
Biarlah Tuhan kiranya setiap perkataan kami memberkati setiap orang yang mendengar. Jauhkanlah kami daripada perbuatan dosa, mana sering sekali perkataan kami atau lidah kami menyakiti sesama kami. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk jaga setiap lidah kami, supaya lidah kami ini melalui perkataan kami berkati setiap orang, memberikan semangat dan sukacita kepada setiap orang yang mendengarkan kami saat berbicara dimanapun kami berada. Tuhan kiranya memberkati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.